Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Saya kalau live streaming dengan Ustadz Anwar Sadat agak grogi, Pak. Kalau beliau wajahnya wajah baby face, kalau saya baby shark. Menakutkan maksudnya. Tapi ya enggak apa-apa lah. Kita akan melanjutkan bahwa hampir yang kita amalkan, yakni kalau ada keluarga kita yang meninggal, itu ada namanya tahlilan, atau kita membacakan kalimat thayyibah, kita mengucapkan beberapa serangkaian kalimat zikir lalu dihadiahkan kepada orang meninggal. Bagi kita tidak ada masalah, Pak. Tetapi kemudian berkaitan dengan namanya syubhat. Syubhat itu mereka menentang saudara-saudara kita ini tidak sekedar tidak mau tahlilan, tetapi nyerang-nyerang. Kata orang sekarang ini nyambar-nyambar, Pak. Yang dituduh begini, dituduh begitu dan seterusnya. Maka kita jawab satu persatu. Pertama, saudara kita yang tidak mau mengamalkan tahlilan berdasarkan riwayat dari sahabat namanya Jarir bin Abdullah. Kata Jarir bin Abdullah, kunna naral ijtima' ila ahlil mayyit wa san'atat ta'am minan niyahah. Kami para sahabat menilai atau melihat kumpul-kumpul di rumah duka, berkumpul di rumahnya mayit lalu disuguhi makanan, itu bagian dari meratapi mayit. Dan meratapi mayit di dalam Islam tidak diperbolehkan. Sekali lagi, saudara kita yang tidak setuju dengan amalan tahlilan menganggap bahwa kumpul-kumpul di rumah duka dalilnya ini. Sehingga bagi saudara kita yang tidak mengamalkan tahlil, begitu jenazahnya dikubur, rumahnya ditutup, Pak. Tidak mau menerima tamu, tidak mau kumpul-kumpul, tidak ada tetangga mengirim makan, tidak ada. Karena menurut mereka berdasarkan riwayat ini tidak boleh. Betulkah semutlak itu tidak bolehnya? Oh enggak. Ada riwayat lain yang diriwayatkan dari Siti Aisyah, dan ini terdapat dalam hadis riwayat Bukhari dan riwayat Imam Muslim. Idza matal mayyit min ahliha fajtama' lidzalikan nisa. Kalau keluarga Siti Aisyah meninggal, para wanita itu berkumpul di rumahnya Siti Aisyah. Lalu sebagian pulang, tetapi sebagiannya lagi tidak, masih tetap bersama dengan Siti Aisyah, yakni keluarganya dan orang-orang khususnya, orang-orang terdekatnya. Lalu amarat bi burmah min talbinah fatubikhat. Beliau Siti Aisyah memerintahkan untuk dibuatkan semacam adonan makanan, ya, yang kemudian disebut di masa sahabat itu namanya talbinah. Setelah dimasakkan, talbinah ini sejenis bubur atau juga sejenis roti. Lalu ini beliau berkata, kulna minha, kamu yang hadir tadi silahkan makan. Lah inilah, ini kan keluarganya Siti Aisyah ada yang meninggal. Siti Aisyah menyuruh untuk dibuatkan talbinah, makanan khas Arab. Kemudian beliau mempersilahkan makan. Nah ini loh, andaikan ngumpul-ngumpul di rumah duka itu haram secara mutlak, tidak mungkin Siti Aisyah mengamalkan. Nah, kalau di Indonesia bukan talbinah, Pak. Di Indonesia itu kalau ada orang meninggal, tetangga kerabat datang membawa beras, bukan dari keluarganya mayit, tetapi dari keluarga jauh. Mereka yang datang, mereka yang berkumpul. Jadi sekali lagi,
berkumpul di rumah duka lalu dibuatkan makanan tidak secara mutlak diharamkan seperti yang disampaikan oleh saudara-saudara kita itu. Lah ternyata sahabat yang lain melakukan kok. Loh itu kan orang-orang tertentu, tidak semuanya. Sama Pak, di kampung kita yang datang ke rumah kita juga orang-orang dekat yang kenal dengan kita. Tidak satu warga kampung datang semua. Jadi sekali lagi yang datang ke rumah kita itu orang-orang dekat almarhum, kerabat-kerabat dekat yang datang. Kalau datang satu kampung ya tidak cukup Pak. Jadi sekali lagi bagi kita berkumpul di rumah duka itu tidak kemudian semutlak diharamkan oleh saudara-saudara kita. Silahkan bagi mereka yang mengamalkan riwayat Jarir tadi boleh-boleh saja, tetapi kemudian bagi kita yang mengamalkan riwayatnya adalah ini. Understand apa boten niki? Ada lagi mengatakan, Anda ini tahlilan membaca Al-Quran, Anda bersedekah, kok repot-repot sih diberikan kepada orang lain? Kenapa tidak Anda ngaji sendiri untuk pahala Anda sendiri? Anda bersedekah untuk pahala Anda sendiri, kenapa kok masih dihadiahkan? Kenapa kok masih ditujukan kepada orang lain? Loh ini ada hadisnya Pak. Jadi dalam riwayat Imam Tabrani ini, dalam kitab Mu'jamul Awsatnya, hadis ini yang dari jalur ini memang dhaif, tetapi nanti dari jalur lain saya sampaikan. Dalam riwayat ini, ma ala ahadikum idza tasaddaqa bi sadaqatin tatawwu'an ayyaj'alaha an abayh. Kalau ada di antara kita mau bersedekah sunnah, sedekah sunnah itu ya bukan yang wajib. Kalau yang wajib itu namanya zakat Pak. Ya, namanya zakat. Kalau kita bersedekah sunnah itu ya misalnya kita habis gajian kemudian sebagian disedekahkan, atau mungkin kita memiliki sebagian harta yang itu kebetulan bersamaan dengan wafatnya orang tua kita yang sudah setahun dan seterusnya, lalu kita menjadikan sedekah itu untuk kedua orang tua kita. Sekali lagi, sedekah sunnah itu memiliki dalil yang ditujukan kepada orang tua dalam hadis riwayat Imam Tabrani, fayakunu lahuma ajruha, pahala sedekah itu sampai kepada orang tua yang kita tujukan, wala yanqusu min ajrihi syai', sementara uang yang kita keluarkan tetap pahalanya tidak kalong. Bahasa Indonesianya tidak kalong niku napa Pak? Tidak berkurang. Uang yang kita keluarkan sedekah itu pahalanya tetap untuk kita, ada bagian dari kita. Kemudian untuk orang tua kita yang meninggal, beliau juga tetap memiliki bagian. Sekali lagi memang redaksi hadis ini dhaif, tetapi yang redaksinya sahih ini terdapat dalam riwayat Imam, sebentar Pak, karena lama saya tidak membuka. Jadi sebentar kita, tapi nanti ada saya sampaikan. Ada yang kemudian kita, ada sebuah hadis yang ditanyakan oleh sahabat kepada Nabi. Sebentar, filenya terlalu banyak dan saya lupa tempatnya di mana. Nah, ada di sini, yakni di dalam riwayat ketika Nabi ditanya. Nah ini ada dua riwayat ini Pak. Ada dua riwayat. Ada sahabat bertanya, Nabi, saya mau bersedekah atas nama ibu saya yang meninggal. Apakah kalau saya bersedekah ibu saya dapat pahala? Nabi menjawab, na'am, iya, ibu kamu dapat pahala. Itu hadis yang riwayat Bukhari. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah, waliya ajrun, apakah saya yang mengeluarkan uang itu juga dapat pahala? Nabi menjawab, na'am, iya, kamu juga dapat. Berarti kita yang mengeluarkan karena memang kita anaknya dapat pahala,
tujuan pahala yang kita berikan dari sedekah juga sampai kepada orang tua saya, orang tua kita. Jadi sekali lagi, ini yang riwayat Imam Bukhari ada, riwayat Imam Ibnu Majah juga ada, tetapi kemudian yang langsung simpel hadisnya adalah yang terdapat dalam riwayat Imam At-Tabrani ini. Kemudian berikutnya, sedekah itu kan mestinya orang yang punya uang itu datang ke rumahnya. Lalu kenapa kita yang mengundang? Oh, ada sendiri riwayatnya, Pak. Riwayatnya ini ada dalam riwayat Imam Ibnu Abid Dunya dan nanti diperkuat oleh asar dari sahabat Ali karamallahu wajhah. Inna asra'a sadaqatin ila as-sama' ay yasna'a ar-rajul ta'aman tayyiban thumma yad'u alaihi unasan min ikhwani. Sedekah yang paling cepat diterima pahalanya oleh Allah kalau ada seseorang yang membuat makanan baik, lalu dia undang orang lain, dia undang tetangganya, dia undang saudara-saudaranya, dia undang kerabatnya untuk datang makan itu. Jadi sekali lagi, biasanya Pak, biasanya di lingkungan kita itu kan ada yang masak, ada yang lebih praktis pakai catering, Pak. Jadi pakai catering. Ada juga, kalau ini kebiasaan sahabat, Pak. Jadi kebiasaan sahabat itu ada yang diundang tapi makanannya belum dibuat, Pak. Apa ada? Ada. Kita cermati hadis riwayat berikut. Jadi ada namanya sahabat, sebentar saya lupa di mana meletakkan file ini. Jadi ada di sini, Pak. Ada dalam riwayat Imam Muslim. Nah ini riwayat Imam Muslim ini terdapat dalam penjelasan Sahih Muslim. Jadi saat itu Muawiyah bin Abi Sufyan beliau menceritakan, kami para sahabat biasa membuat makanan untuk para sahabat. Saat itu giliran saya, giliran rumahnya giliran rumahnya Muawiyah. Akhirnya sahabat datang. Lalu ada Abu Hurairah. Makanannya belum dimasak, Pak. Jadi ngumpul dulu, lalu keluarganya suruh masak. Kamu masak. Untuk mengisi waktu panjang itu Abu Hurairah disuruh bercerita. Abu Hurairah, kamu sampaikan hadis apa yang kamu alami dengan Nabi. Beliau bercerita, Pak. Ini. Maka beliau berkisah panjang. Kata Imam Nawawi, hadis ini adalah anjuran bagaimana kita umat Islam dianjurkan untuk kalau makan itu tidak sendiri tetapi bareng-bareng bersama-sama, dan boleh mengundang meskipun makanannya belum ada. Tapi kalau di sini, Pak, misalnya baru diundang, ayamnya masih bunyi keok-keok, Pak. Ini insya Allah orang-orang ini kan nggak gena, kamu nggak persiapan, kami ini sibuk, kami ini begini. Ya kalau nunggu ayamnya disembelih kemudian apalagi wah ini kamu datang ya, monggo silahkan, ayamnya masih lepas, saya tangkap dulu ayam. Nah ini tambah lama ini. Tapi dulu sahabat itu, Pak, sahabat beliau berkenan meskipun diundang kemudian makanannya belum ada itu. Kemudian berikutnya hadis ini, hadis tentang membuat makanan lalu mengundang orang lain untuk mengkonsumsi bareng-bareng, ini memang dhaif. Tetapi diperkuat oleh riwayat asar dari sahabat Ali, beliau katakan, la an ajma'a nafaran min ikhwani ala sa'in aw sa'ain min ta'am ahabbu ilayya min an adkhula suqakum fa ashtari raqabatan fa u'tiqaha.
Saya memasak beras, misalnya. Saya memasak beras ukuran satu sok. Satu sok itu kira-kira 2,5 kilo. Atau kira-kira kalau 2 sok itu berarti adalah 5 kilo. Saya masak beras 5 kilo, lalu saya undang orang-orang untuk makan bersama. Lebih saya senangi daripada saya datang ke pasar, lalu saya membeli budak, lalu saya merdekakan. Budak itu mahal, Pak. Budak itu ratusan juta. Jadi kata Sayyidina Ali, memerdekakan satu budak dari perbudakan dengan beliau memasak makanan lalu diundang orang lain untuk makan bareng bersama-sama. Ini beliau lebih senang dengan makan bersama ini. Kenapa? Sebab unsur ibadahnya lebih banyak makan bersama. Kalau budak dimerdekakan cuma satu orang, Pak. Kalau ini makan bareng yang kenyang bisa 10 orang, bisa 20 orang. Apalagi kalau yang ngundang itu tiap malam, Masya Allah, Pak. Misalnya malam ini ada yang mengundang untuk makan soto, besok malam ada undangan lagi untuk masak rawon, besoknya lagi ada undangan lagi untuk sate. Pertanyaannya, siapa yang mau ngundang tiap malam, Pak? Allahumma sholli ala Muhammad. Apalagi sekarang musim pandemi, Pak. Di musim pandemi ini bukan berarti kemudian saya ngumpul-ngumpul, enggak. Ini cuma dalil kita. Saat ini karena kita berada dalam musim pandemi ini, tahlil kita paling aman tahlil online, Pak. Jadi berkali-kali saya mengikuti tahlil Zoom, tahlil Zoom dan lain sebagainya, dan itu tetap sampai pahalanya. Kenapa? Sebab, Pak, di alam kubur itu adalah alam gaib. Sekali lagi, alam kubur itu adalah alam gaib. Maka yang kita sedekahkan ke alam kubur juga pahala yang gaib. Apa pahala gaib itu? Pahala bacaan Quran, pahala bacaan zikir, itu yang gaib, yang kemudian kita kirimkan, yang kita hadiahkan, yang kita haturkan kepada orang keluarga kita yang meninggal. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau Pak, saudara kita di luar Aswaja itu biasanya mereka ini jarang ngumpul-ngumpul, Pak. Mereka itu ngumpulnya paling sholat berjamaah itu saja. Selain itu mereka jarang ngumpul-ngumpul. Makanya begitu ada penerapan PSBB, jaga jarak dan lain sebagainya, mereka mudah. Kalau kita ini disuruh mengurangi ngumpul-ngumpul, itu sulit, Pak. Kenapa? Sholawatan bareng, tahlilan bareng, istighosah bareng, kemana-mana bareng. Begitu kemudian disuruh untuk sendiri-sendiri, ini kita sulit, ya, karena memang kehidupan sosial kita ini lebih sering bareng. Cuma yaitu tadi, jangan lupa setiap kita ngumpul kita pakai masker, kemudian jaga jarak. Kalau di Surabaya bukan cuma jarak yang dijaga, tetapi juga jaga moro seneng, kemudian jaga doli, Pak, dan juga lain sebagainya. Ada yang tahu jarak Surabaya, Pak? Alhamdulillah sudah ditutup, Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya pun dulu tidak tahu itu, tidak sengaja lewat saya, tidak sengaja lewat, kok ternyata Masya Allah ada sosok-sosok perempuan diletakkan di dalam kaca. Masya Allah. Padahal saya naik motor, saya pakai sarung, Pak. Mau pengajian. Mau pengajian di Islamic Center. Lu gitu itu loh, masih ditawar sama orang. Nggak turun, Pak Ji. Wah, orang ini kok nggak tahu bedanya pakai sarung sama ndak itu loh. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian ini lagi, Pak, orang yang meninggal itu sudah kena musibah. Kenapa dia masih
repot-repot perlu sedekah? Pertama begini, pertama, orang yang meninggal dunia itu tidak sepenuhnya itu adalah harta dirinya yang disedekahkan. Tetapi ada tetangga yang datang membawa beras mentah, tidak hanya sekedar membawa beras, ada yang membawa sayur, Pak. Ada yang membawa air mineral, ada macam-macam. Setelah itu kemudian yang masak itu bukan keluarganya, tetapi tetangga. Lalu merekalah yang memasakkan, lalu diberikan kepada pelayat-pelayat takziah mereka yang datang. Makanya di dalam hadis ini ada riwayat, terdapat dalam riwayat Imam Ibnu Hibban, sabaqa dirhamun mi'ata alfin. Ada 1 dirham atau 2 dirham mengalahkan 100.000 dirham. Ini saya kurang ini titiknya ya. Ini 100.000, mi'at alfin. Kalau mi'atan 100, tapi ini ada uang 1.000, ada sedekah 1.000 mengalahkan sedekah 100.000. Loh, sahabat bertanya, loh bagaimana mungkin Nabi sedekahnya 1.000 mengalahkan 100.000? Nabi mengatakan begini, Nabi bersabda begini, ada orang kaya raya, ada orang yang memiliki banyak harta. Mohon maaf Pak, banyaknya harta hari ini tidak diukur dengan seberapa tebalnya dompet, tidak. Tebalnya dompet belum tentu memiliki kekayaan. Hari ini Pak ada uang elektronik Pak. Kelihatannya dia tidak bawa dompet, tapi di dalam uang elektroniknya jutaan itu Pak. Sekali gesek cair semua. Jadi sekali lagi hari ini membedakan orang punya uang dengan tidak punya uang bukan dari dompet Pak, tetapi dari wajah, sumringah apa enggak. Ya. Dompetnya tebal tapi cemberut, oh enggak punya uang ini. Orangnya santai, enggak bawa dompet, oh ini kartu geseknya di mana-mana ini. Ya. Kartunya saja Pak, enggak ada saldonya. Penting kan gaya Pak zaman sekarang. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya dulu pernah banyak kartu Pak, ya, tapi bukan kartu gesek. Kartu tanda anggota Pak. Dari sholawat ini dibuatkan kartu, sholawat ini dibuatkan kartu, dikumpulkan jadi banyak Pak. Tapi kan lumayan Pak. Kemudian kata beliau, ada orang yang memiliki harta banyak, dia bersedekah. Bagi orang yang kaya raya 100.000 kecil Pak. Tetapi ada orang yang hanya punya uang 2.000, lalu dia ambil separuhnya 1.000 untuk sedekah. Maka sedekah orang yang ngepres hartanya itu, karena dia berikan dengan sesuai keadaannya, nilainya lebih utama daripada orang yang kaya. Sekali lagi, ketika kita melihat orang-orang yang mungkin kehidupannya tidak mampu, karena dia begitu ingin bersedekah untuk keluarganya yang meninggal, dia benar-benar ingin mendapatkan pahala yang ditujukan kepada istrinya yang wafat, kepada suaminya yang meninggal, kepada anaknya yang meninggal. Justru nilai pahalanya lebih tinggi daripada selamatannya orang kaya Pak. Bukan berarti, wah kalau begitu orang kaya tidak perlu selamatan, ya jangan Pak. Jadi kadang-kadang ini tidak semestinya, cuma sekali lagi terkadang dengan cara ini ada sebagian di antara kita yang kemudian lebih mendapatkan pahala banyak daripada yang lain. Kemudian berikutnya, dan ini yang paling sering ditanyakan orang Pak, yang paling sering ditanyakan orang dan selalu kita mendapatkan propaganda itu dari mana sih 7 hari, 40 hari dan lain sebagainya. Ini riwayatnya Pak. Jadi imam kita bernama Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Banten, beliau tinggal di Arab, dan sebenarnya sudah pernah saya sampaikan, kata beliau, bersedekah atas nama mayit
dianjurkan. Tidak ada keharusan 7 hari, 40 hari dan lain sebagainya. Lalu kata beliau, qad jarat 'adatun nas bitasadduq 'anil mayyit, berlaku bagi sebagian masyarakat bersedekah atas nama orang meninggal pada malam ketiga, malam ke-7, malam ke-20. Di Indonesia tidak nemu saya 20 ini. Saya menemukannya di Malaysia, Pak, di Sarawak. Itu ada tahlil malam 20, itu ada. Kemudian malam 100, kemudian setelah itu dilakukan tiap haul 1 tahunnya pada hari orang tersebut meninggal. Kemarin saya mendapatkan data baru dari kawan saya, insya Allah beberapa hari ke depan saya upload. Ada seorang mufti dari Mekah, namanya Syekh Zawawi. Syekh Zawawi ini mufti terakhir ulama Syafi'iyah di Mekah sana. Beliau ngirim surat, Pak. Jadi di Pontianak Kalimantan Barat itu ada Kesultanan Al-Qadri. Ada Kesultanan Al-Qadri, ada salah satu sultan yang wafat saat itu. Mufti Syekh Zawawi ini menulis surat 1 bulan sebelum datang. Beliau jelaskan, saya akan datang ke bukan Jawa, tetapi memang Borneo. Ya. Tulisannya itu di surat Borneo. Saya akan datang ke Borneo kepada sultan yang sudah meninggal fi mi'ati mautih, pada hari ke-100 wafatnya. Jadi dari dulu sejak kesultanan umat Islam saat itu, tradisi 100 hari ngumpul-ngumpul berdoa bersama ini sudah ada sejak zaman kesultanan, dan yang mau datang itu mufti dari Mekah, Pak. Ini loh. Maka sekali lagi betul kiranya yang disampaikan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani ini, bahwa di Mekah dulu itu ada kebiasaan berdoa untuk orang meninggal pada hari-hari ke-100, 40 dan seterusnya. Terbukti di surat itu. Ya, saya masih mengumpulkan bahan itu. Kemudian beberapa hari ke depan insya Allah akan saya upload, Pak. Ya, jadi jelek-jelek begini, saya punya akun Facebook yang gambarnya lebih asik daripada wajah aslinya, Pak. Sebab gambar itu bisa diedit, Pak. Sekali lagi ini menunjukkan bahwa kalau ada anggapan orang mengatakan 7 hari dari warisan nenek moyang agama lain, tidak betul. Kalau ada yang mengatakan 100 hari itu kebiasaan Hindu Buddha, tidak betul, Pak. Kalau memang itu kebiasaan Hindu Buddha, coba nanti kalau ada saudara kita dari agama lain itu meninggal, coba lihat 40 harinya. Mereka baca Yasin apa enggak? Kalau enggak baca berarti enggak sama, Pak. Mereka saat 100 harinya itu ada baca la ilaha illallah apa enggak? Kalau baca la ilaha illallah ya berarti sudah tinggal disyahadatkan sedikit saja sudah selesai. Jadi sekali lagi ini beberapa hal yang kemudian menjadi amalan kita dan penguat sehingga kita tidak perlu ragu berkaitan dengan kebiasaan kita. Dan saya menjelaskan ini bukan berarti oh ini kok terlalu mementingkan ini, kok tidak mementingkan yang lain. Yang lain sudah ada Profesor Faisal Haq, sudah ada Kiai Munif, sudah ada kiai-kiai yang lain. Saya cuma bagian Aswaja Center, Pak. Aswaja Center itu pusat kajian aswaja yang biasa kita amalkan. Kenapa kok ada center? Itu ibaratnya sentolop, Pak. Center itu kan apa namanya? Gini kok ada orang yang macam-macam kita center gitu ya. Penerang untuk menjadi apa yang biasa kita amalkan. Dari saya cukup sekian karena ini masih masa-masa pandemik dan kita tidak boleh terlalu lama-lama berkumpul. Yang penting satu kajian tema tuntas kita bahas. Monggo kalau yang kasihan dengan saya, monggo tidak perlu tanya jawab.
Tapi kalau masih tega ya enggak apa-apa. Saya jawab insya Allah dengan kemampuan saya. Monggo saya persilakan. Ada pertanyaan? Pak Sarman? Enggak. Isyaknya kurang berapa? Kurang 5 menit. Oh nggih. Nanggung ya. Kalau ini nanti ndak nunggu azan, khawatir pulang. Maka mending kita sekaligus. Ini tentang dalil tahlilannya ini, Pak. Jadi saya dapat sendiri pengakuan dari Ustadz Idrus. Ustadz Idrus itu bilang, cerita ke saya, beliau disuruh Kiai Muhyiddin Jember, gurunya, untuk menulis dalilnya tahlilan. Sebelum beliau menulis, beliau bermimpi didatangi oleh Imam Asyuti, Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman Asyuti. Beliau itu mimpi melihat Imam Asyuti nulis kitab. Ternyata dalil tahlil itu ada di dalam kitabnya Imam Asyuti, namanya Kitab Syarhis Sudur. Saya cek langsung karena kebetulan saya punya kitabnya. Hadisnya itu nyelempit, Pak. Ini riwayatnya. Kata sahabat Jabir, ketika Sa'ad bin Mu'adz meninggal dunia, kami para sahabat dengan Nabi datang ke rumahnya Sa'ad. Lalu Nabi menyolatkan, Nabi kemudian membawa jenazah ke makam lalu dikubur. Setelah dikubur itu, Nabi di dekat makam tadi membaca zikir. Nabi membaca tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dalam riwayat yang lain, faja'ala yukabbiru wa yuhallilu wa yusabbih. Nabi membaca takbir dan Nabi membaca tahlil serta membaca tasbih di dekat makam itu. Loh, ini kan Nabi berzikir kan? Fasabbahna tawilan. Kami para sahabat bareng-bareng ikut dengan Nabi membaca tasbih itu. Summa kabbar fakabbarna, kemudian Nabi membaca takbir, kami pun membaca takbir. Loh, ini kan yang kita amalkan hari ini ketika tahlilan membaca kalimat thayyibah itu, ada yang mimpin, lalu kita para makmum ikut membaca itu. Lalu Nabi ditanya, Nabi, kenapa engkau lakukan ini? Nabi menjawab, laqad tadayaqa ala hadzal 'abdi shalih qabru. Baru saja kuburan orang soleh ini tanahnya bergerak mengalami penyempitan. Tanahnya menghimpit. Setelah dibacakan tasbih dan dibacakan takbir serta dibacakan tahlil, Allah lebarkan makam itu. Allah lebarkan kuburan itu. Jadi kenapa kita orang-orang Ngaswaja ini kok tahlilan? Karena kita meminta kepada Allah agar keluarga kita yang meninggal dunia itu dijauhkan dari siksa kubur, agar makamnya dilebarkan, makamnya diluaskan. Mohon maaf, Pak, terjepit di alam kubur itu sakit, Pak. Saya tanya ibu-ibu, mohon maaf, kalau tangan ibu kecepit daun pintu sakit apa enggak, Bu? Sakit ya? Bapak-bapak, kalau panjenengan kecepit resleting sakit apa enggak, Pak? Jawabnya enggak kompak, tapi banyak yang tersenyum ini. Itu masa kecil dulu, Pak. Setelah tua lebih sering. Jadi sekali lagi, kelak di alam kubur ketika kita membacakan tasbih, membacakan takbir, membacakan tahlil, dalam riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam Tabrani, Al-Baihaqi, dan banyak riwayat ini menunjukkan bahwa apa yang kita baca oleh keluarga yang masih hidup, kita tujukan kepada orang yang meninggal, itu berguna dan dijauhkan dari siksa kubur. Karena sudah azan Isya, saya cukupkan sekian. Mohon maaf yang tak terhingga. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.